Oke, di sini dari kelompok kami yang beranggotakan Uniknya C, Dimas Febian, lalu di sini ada Indawan Cahyo, lalu ada Tama Putra Wijaya. Di sini kami beranggotakan 5 termasuk saya yang memberi bicara. Lalu di sini akan saya menjelaskan tentang UTS kami. Nah, di sini sebentar. Kami mengambil voice assistant, and then ini adalah group listnya yang lengkap. Lalu selanjutnya, ini penjelasan voice assistant. Voice assistant itu sudah dirilis sejak dulu, bahkan sebelum teknologi artificial intelligence itu sendiri. Ide atau pencetus modulnya, voice assistant pertama kali diungkapkan dan diciptakan oleh IBM pada tahun 1960-an. Fitur voice assistant tersebut disematkan dalam produk mereka yang diberi nama Searchbook. Lalu alasannya apa? Alasan membuat program ini bertujuan untuk mempermudah user dalam mengidentifikasi suatu objek, terutama pada saat untuk mencari suatu file atau nama hanya perlu mengucapkan kata-kata yang ingin dicari, maka perangkat dan mencari file atau suatu yang berkaitan dengan apa yang diucapkan. Lalu next, bagaimana sih cara kerja voice assistant? Nah, di sini saya menemukan 2 cara. Ketika pengguna meminta voice assistant untuk melakukan tugasnya, kecerdasan buatan akan mengonversi bahasa lisan pengguna menjadi data yang ada di analisis. Lalu yang kedua adalah proses selanjutnya, data akan dibandingkan dengan riwayat permintaan untuk perumusan respon yang sesuai dengan berdasarkan informasi dari database perangkat lunak yang biasanya terdapat di jaringan server di awal. Inilah sebabnya mengapa kebanyakan AI assistant tidak dapat bekerja tanpa koneksi yang handal. Dengan kata lain, kalau koneksinya lemot, itu otomatis lisan yang kita bicarakan akan terpatah-patah dan membuat itu error dalam voice assistant. Lalu next. Lalu algoritma apa yang digunakan dalam voice assistant? Nah, di sini saya menemukan 2 algoritma, yaitu algoritma Court-Moore. Yang kedua adalah algoritma Boyer-Moore. Lalu saya akan menjelaskan satu dulu. Lalu maksud algoritma itu apa? Yang pertama adalah algoritma Court-Moore. Nah, di sini saya akan baca sekilas saja. Jadi algoritma part atau yang akrab disebut dengan algoritma KMP, merupakan algoritma string matching yang melakukan pengecekan dari kiri ke kanan. Jadi algoritma KMP tidak melakukan pengecekan dengan menggeserkan posisi secara satu persatu, tetapi menggunakan prefix terbesar dari pola yang juga merupakan suffix dari pola tersebut sebagai acuan yang mengetahui jarak paling jauh untuk menggeserkan pengecekan pola. Dan bisa dipastikan salah. Sehingga pengecekan seperti itu tidak perlu dilakukan dan dilewati saja, sehingga proses percobaan string dapat berjalan dengan lebih cepat. Lalu yang kedua, algoritma Boyer-Moore. Algoritma Boyer-Moore dapat dikatakan sebagai algoritma yang memiliki pendekatan yang berbeda dengan 2 algoritma sebelumnya. Algoritma Boyer-Moore dilakukan perancangan secara mundur dari kanan lalu ke kiri, yang disebut dengan looking glass technique. Selain itu, dalam rangka pembuatan proses pengecekan yang tidak dapat diperlukan, algoritma Boyer-Moore menggunakan karakter jump technique. Teknik ini digunakan berdasarkan kemunculan karakter teks yang salah ketika dilakukan pengecekan dengan satu huruf dengan pola yang kemudian. Lalu pada dasarnya algoritma Boyer-Moore ini merupakan kebalikan dari algoritma brute force yang dilakukan beberapa perbaikan dalam proses penggeseran. Lalu teknik khusus pada Boyer-Moore menggunakan, jadi algoritma ini cukup efisien dan populer digunakan terutama dalam proses pencocokan string pada website. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Jika ada salah kata, salah bahasa, atau salah kata apapun itu, saya mohon maaf. Saya bicara Chandra Yobi Setiawan dengan NIM 2084. Undur diri dan terima kasih.